warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuswi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Dauhan. Pada video kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Haji, guru SD Negeri 1 Dauhan. Saya mengajar di kelas 6. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Yuswi Jayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Pak Andi, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Pak Andi bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Pak Andi. Untuk supervisi yang akan kita lakukan nanti itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama dari diskusi kita ini kita akan bertukar pikiran tentang kesiapan-kesiapan Pak Andi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi kita nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Andi dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita nih Pak ya, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Pak Andi dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya Bu, terima kasih. Saya senang sekali Bu bisa bertemu sama Bu Yusi, dan saya bisa bekerjasama dengan Bu Yusi. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana nanti proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bu Yusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Bu. Jadi saya merasa senang sekali. Baiklah, tujuan kita pada siang hari ini untuk diskusi kita terkait persiapan Pak Andi dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu nih, apa materi yang akan Bapak sampaikan? Di sini saya akan menyampaikan pelajaran matematika Bu. Materinya yaitu tentang jaring-jaring kubus dan balok. Kenapa di sini saya memilih jaring-jaring kubus dan balok? Mungkin anak-anak selama ini belum begitu paham atau mungkin tidak bisa membedakan mana itu balok, mana itu kubus, terutama mengenai jaring-jaringnya. Jadi saya ambil materi tentang jaring-jaring kubus dan balok. Baiklah. Jadi nanti materi yang akan Pak Andi ajarkan adalah tentang kubus dan balok, jaring-jaring kubus dan balok ya Pak Andi ya. Kemudian dari materi tersebut, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Andi capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai setelah pembelajaran nanti, diharapkan anak-anak itu paham jaring-jaring kubus itu seperti apa, jaring-jaring balok itu seperti apa. Karena di situ merupakan gabungan dari beberapa bangun daftar. Dan anak masih belum kelihatannya sama antara kubus dan balok, anak belum bisa membedakan. Jadi setelah pembelajaran nanti, saya harapkan atau harapan saya anak benar-benar bisa membedakan mana yang jaring-jaring kubus, mana yang jaring-jaring balok. Selain itu juga anak bisa membuat atau mungkin menggambar jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Itu harapan saya. Baik sekali Pak Andi ya, dari yang Pak Andi sampaikan tujuan pembelajarannya itu sudah luas ya Pak Andi ya. Kira-kira nih dari tujuan pembelajaran ini, area yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa? Oh ya, di sini area yang ingin saya kembangkan, yaitu kita kembali lagi ke materi yang saya sampaikan, yaitu jaring-jaring kubus dan balok. Jadi saya ingin anak-anak ini misalkan dari kan ada beberapa anak yang mungkin sedikit paham atau mungkin belum paham. Jadi saya berharap ada peningkatan. Jadi pengembangan materi ini ada peningkatan terhadap siswa-siswi yang mungkin awalnya kalau kita persentase 60% lah. Jadi ada peningkatan mungkin menjadi 80 atau 90%. Seperti itu.
Oh iya Pak Adi, jadi dengan pembelajaran yang tadi Bapak persiapkan untuk anak-anak itu, nantinya akan ada kerjasama yang baik antara siswa dengan teman-temannya dalam satu kelompok tadi ya, sehingga anak-anak itu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, jadi area yang Bapak kembangkan itu adalah meningkatkan kemampuan anak dalam memahami jaring-jaring gembus dan kalau itu tadi Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak Andi. Kalau boleh saya tahu, apa saja nih yang sudah Pak Andi lakukan untuk persiapan kita melakukan supervisi nantinya? Ya, gini Bu, seperti ini. Jadi yang sudah saya persiapkan atau mungkin rencana pelaksana dalam pembelajaran itu, saya membuat sebuah RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSG dan budaya positif. Jadi seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSG dan ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda mereka mendapatkan LKPD-nya tidak sama setiap kelompoknya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya, bentuk asesmennya, ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja nanti, pada saat anak-anak belajar. Alhamdulillah. Jadi Pak Adi sudah menyiapkan LKPD itu sesuai dengan tahap kemampuan anak ya. Jadi mereka itu tidak mendapatkan LKPD yang sama meskipun materinya sama. Jadi LKPD yang sudah Pak Adi siapkan itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan mereka ya. Oh ya, bagus sekali Pak Adi. Nah, kalau boleh saya tahu nih strategi apa yang Pak Adi gunakan dalam RPP untuk pembelajaran besok itu? Nah, jadi gini, kita akan belajar tentang jaring-jaring gubus dan balok. Jadi strategi yang akan saya coba yaitu berdiferensi, karena berdasarkan asesmen awalnya saya lakukan, ternyata siswa saya ini tingkat kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada yang mohon maaf, ada low, ada sedang, ada tinggi. Jadi di sini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, misalnya kalau secara visual, misalkan anak diberikan gambar, anak ada yang paham, ada yang paham. Tapi kalau secara nyata kita buat satu jaring-jaring, anak begitu paham. Ada yang hanya gambar saja, ada yang paham, ada yang tidak paham. Jadi seperti itu strategi yang akan saya laksanakan. Ya, memang betul Pak ya. Kalau kita menyamakan anak-anak dengan kemampuan yang berbeda itu pasti akan sulit. Jadi dengan langkah-langkah yang Bapak Andi sudah persiapkan itu, dengan menyiapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, itu luar biasa sekali. Jadi Pak Andi bisa menangani anak-anak dalam satu pembelajaran itu dengan tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Pak Andi dan strategi-strategi yang sudah Pak Andi sampaikan dan peraga-peraga yang sudah Pak Andi persiapkan untuk pembelajaran, kira-kira kapan nih Pak Andi akan melaksanakan pembelajaran ini? Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran ini kita rencanakan pada saat ada pembelajaran matematika. Jadi 2 hari lagi saya laksanakan Bu. 2 hari lagi ya, ya. Jadi Pak Andi akan melaksanakan pembelajaran matematika ini. Nantinya saya akan ke kelas tadi untuk menyupervisi kelas Bapak. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan percakapan kembali dengan Pak Andi, yaitu percakapan pasca observasi Pak ya, yang nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri Pak Andi, kira-kira apa yang Pak Andi dapatkan dari perbincangan kita siang hari ini? Ya, mungkin yang saya dapatkan gambarannya itu untuk pembelajaran saya besok itu seperti apa, model yang saya terapkan itu seperti apa, kemudian strategi pembelajarannya bagaimana, dan juga media pembelajaran yang akan saya siapkan atau yang saya tampilkan nanti itu seperti apa sudah apa ya, tergambar semua dari percakapan hari ini. Saya juga sangat senang karena Bu Yusi sudah mengobservasi saya. Ya, sama-sama Pak Andi. Jadi Bapak Andi sudah mendapatkan gambaran tentang pembelajaran nanti. Nah, saya juga
juga berterima kasih karena Pak Andi sudah meluangkan waktunya untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti 2 hari lagi ya Pak ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusi. Sama-sama Pak Andi. Angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Nah, itu kalian juga menggunakan tangan untuk menulis. Sekarang semuanya silakan berdiri. Dan kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Ya, tadi saya sampaikan, anak sudah tahu atau mungkin pernah ya mendengar apa itu kubus, apa itu balok. Belakang kanan kiri. Jadi semua ke-6 sisi itu semuanya sama luasnya. Ya, ini ada contohnya di gambar ini. Contoh benda bentuk kubus ada atau diagonal bidang. Nah, misalkan di ruang kelas ini ada sebuah kubus, di situ ada namanya diagonal atau 12 diagonal sisi. Misalkan dari atas sana sudut, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini namanya garis diagonal. Ini sudah berapa? 1. Kalau satu bidang sisi saja mempunyai, ini sampai 1 ya. Kemudian kita tarik dari atas yang sana. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah di sini. Nah, ini juga 1 garis diagonal. Kalau satu sisi saja mempunyai 2 garis diagonal, berarti dalam 1 buah kubus itu mempunyai 12. Yang depannya ada 2, yang belakang ada 2, yang atas ada 2, bawah ada 2, kanan kiri juga ada 2. Macam-macam variasi dari cair-cair balok. Nah, untuk rumusnya, ya, rumus volume balok ada panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T. Ya, mungkin di kelas sebelumnya anak sudah pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru semuanya. Setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas rekan saya yaitu Andi guru kelas 6, sekarang saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, jadi mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Andi, bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Dan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi ya Pak ya. Mulai dari praobservasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan terakhir kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah pasca observasi. Jadi setelah saya mengunjungi kelasnya Pak Andi kemarin, kita perlu melakukan ngobrol santai ya Pak ya. Tujuannya adalah untuk menganalisis hasil data observasi. Jadi kita bisa sama-sama belajar dari apa yang sudah kita dapat saat observasi kemarin. Karena kita ini kan mitra Pak ya, kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi sebagai guru, supaya kita sebagai guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada guru. Pak Andi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat mengunjungi kelasnya Pak Andi? Ya, silakan Bu. Saya senang sekali kalau Bu Yusi berkenan menyampaikan dari hasil observasinya Bu Yusi. Iya, gini Pak Andi, setelah saya mengamati pembelajaran Pak Andi yang melakukan kemarin itu, saya merasa kegiatan yang Pak Andi lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan kemarin dan kemudian pengembangan yang
Dan kegiatan pembelajaran Pak Andi juga sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Kemudian ada RKP yang menarik, dilengkapi dengan gambar-gambar. Kemudian ada video pembelajaran, siswanya dikelompok-kelompokkan, dan siswanya itu tidak aktif sekali saat berdiskusi kelompok. Saya mengamati pembelajaran Pak Andi itu siswanya semuanya itu berpartisipasi. Nah, Pak Andi juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan kemampuannya, Pak ya. Nah, kemudian ini yang menarik sekali, Pak. Saat anak-anak itu sudah mulai kehilangan sedikit konsentrasinya, Pak Andi bisa mengembalikan konsentrasi anak-anak itu dengan mengajar anak-anak ice breathing. Nah, itu sesuatu yang menarik, Pak Andi ya. Nah, setelah Pak Andi melakukan yang kemarin itu ya, kira-kira nih bagaimana perasaan Pak Andi? Apa yang hal baik yang Pak Andi dapatkan setelah melakukan proses pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah Bu ya, setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya merasa senang, dan hal baik yang saya amati dari pembelajaran saya itu melihat murid saya itu antusias dalam mengikuti pembelajaran, dalam menangkap pembelajaran. Jadi terbukti mereka itu dapat menjawab tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Itu yang saya rasa merupakan satu keberhasilan tersebut. Ya, berarti mereka itu sudah bisa mengikuti dengan aktif. Mereka dengan terbukti mereka sudah bisa mengikuti dan menjawab apa yang Pak Andi tanyakan sebelumnya. Ya. Nah, menurut Pak Andi, pembelajaran yang sudah Pak Andi lakukan itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tadi saya melihat murid-murid itu sudah mengetahui dan juga memahami tentang bermacam-macam jaring-jaring rebus maupun balok. Jadi kan bukan hanya satu model atau dua model saja jaring-jaring rebus atau balok itu. Mungkin lebih dari 5 atau 6 model, anak itu setidaknya paham sudah lebih dari 3 model jaring-jaring rebus maupun balok. Jadi dari pembelajaran kemarin itu anak-anak sudah memahami bentuk-bentuk dari jaring-jaring rebus dan jaring-jaring balok seperti itu, Pak ya. Iya, menurut Pak Andi, misalkan kita menilai performa ya Pak dari penampilan Pak Andi kemarin, dari pembelajaran Pak Andi kemarin itu, kalau di skala dari 10 sampai 100, kira-kira nih Bapak menilai performanya Bapak itu ada pada skala berapa ya? Gini Bu, kalau menurut saya performa saya dalam proses pembelajaran tadi itu sudah berada di kisaran maaf ya, itu 80 atau mungkin 85%. Harapan saya mudah-mudahan di pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran depannya itu bisa meningkat, mungkin entah itu 5%, yang awal dari 85 menjadi 90, ataupun yang awalnya 80 menjadi 85. Jadi ada peningkatan persentase. Itu harapan saya. Oh iya, jadi Pak Andi menilai performanya Pak Andi kemarin itu ada pada skala 80 sampai 85 ya. Jadi Pak Andi ingin meningkatkan supaya performa itu bisa menjadi 100 atau 90 seperti itu Pak ya. Nah, dari keinginan itu supaya skala yang tadinya baru 80 sampai 85 kemudian bisa mencapai 100, adakah rencana-rencana atau strategi yang ingin Bapak lakukan supaya bisa ke skala 100 tersebut? Mungkin rencana saya atau yang saya akan lakukan itu ke depan itu akan memberikan sumber belajar yang lebih variatif dan tentunya pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak nanti harapan saya itu bisa menerima pembelajaran lebih meningkat dan tidak menurun, dan anak lebih bersemangat lagi sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan persentase yang lebih tinggi. Itu harapan saya. Oh ya, berarti Pak Andi akan melakukan memberikan sumber belajar atau media-media yang menarik lagi supaya anak-anak itu lebih menarik, lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Bagus sekali Pak Andi. Kemudian untuk hal itu, apa yang ingin Pak Andi lakukan? Jadi ini untuk supaya pembelajaran atau mungkin persentase keberhasilan supaya meningkat, saya mempelajari